bukan Indonesia membahas ya tentang apa yang terjadi di Palestina, ngeblame kebejatan Israel. Iya, Saya nggak terima, tapi saya nggak mau kok berkomentar di homepage-nya KBRI karena nggak ada gunanya. Toh orang sini juga tahu negara kita apa ya, karena negara iya, kita udah dicap penyimpan teroris kan. iya. Ini Retno overacting, dia nggak ngerti saya. Overacting banget dia infonya itu. Dia I- mengejar suara negara-negara persemakmuran ya. iya, iya, dia kan sekarang cari muka karena bagi saya ya Pak Putih, eh, Iya, si Retno kan udah kehilangan jabatan, si Retno udah kehilangan muka, ya, si Retno udah kehilangan muka, ya. Kemarin dia nggak berhasil untuk menjadi juru damai kan. Diharapkan kalau dia benang menjadi juru damai, dia dapat muka kan. Dia menjadi number one di Indonesia. iya, Masalahnya itu Pak Putih. iya. Sepakat, Bu. Mau tambahin benar yang Pak Putih katakan itu Pak Putih ya. Ada di belakang layar ini. Eh, itu benar yang Pak Putih katakan ya. Eh, di luar itu agak sedikit melenceng ya. Kemarin saya ada baca tentang si Ridwan Kamil ya, eh, yang memenjarakan seorang pendeta ya, siapa namanya, eh, Yusuf pendeta apa Manubulu. ya. Yusuf Manubulu. Hah? Yusuf Ah, Manubulu. bukan 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 Ya. Pak Kute. Tunggu ya, saya lihat ya, kemarin itu ada, tunggu ya, bentar Pak Kute. Bukan itu Pak Kute. Salah, itu satu. Ada berapa memang pendeta yang eh, dipenjarakan itu, eh, pendeta apa ya? Tunggu sebentar ya. Ini, oh ya, Yusuf Manubulu, benar Pak Kute, benar. Dia memaparkan bagaimana permainan kotor Ridwan Kamil ini ya. Eh, dan dia menghimbau kepada rakyat Jakarta dalam pemilihan pemilihan gubernur supaya jangan memilih si Ridwan Kamil. Nah, jadi saya setuju, benar itu yang apa Pak Kute katakan ya, permainan di dalam bagi oligark oligark di Indonesia untuk mencari keuntungan, dan sehingga rakyat itu dimiskinkan. Mereka memeras rakyat jelata ya, uh, tapi memperkaya dirinya masing-masing. Uh, jadi yang Pak Kute itu benar katakan, permainan juga. Karena kan saya ada lagi baca, itu di Jakarta ada berapa itu penampungan orang-orang dari imigran kemarin itu, eh, mereka pada udah turun ke jalan. Hmm. Ini kan semua sejak alasan mereka nggak ada bantuan dari UN lagi, sehingga imigran itu ditelantarkan. Ini mau jadi apa di negara kita? Itu loh Pak Kute. Ya. Jadi saya setuju pendapatnya Pak Kute ya. Ini kita harus membongkar kebobrokan para politik-politik kita dan para oligat-oligat ini supaya negara kita maju, rakyat maju ya. Dan kaum minoritas itu bisa, janganlah berpecah lagi, bersatu ya, untuk membongkar kebobrokan yang di dalam ini. Itu aja Pak Putih tambahan saya. Ya. Pak Teddy mana Pak Teddy?
Kali baru kerja ini di Amerika, saya rasa Oh, baru baru jam berapa ya? Sekarang baru pagi ya, oh iya. jam 6 sore. Iya, lagi makan siang kali atau lagi mau on the way. Pak Teddy, Ya, tolong bantu Pak Teddy. Efek Turki di Amerika, Pak Teddy, saya nggak bisa ikutin karena tidak ada expose-nya. Saya tanya ke beberapa teman, tidak kebaca. kalau Ya, Turki di Eropa Pak nggak nggak ya nggak sorry. nggak nggak fungsi si Kalau Eropa Erdogan. terhubung, Bu, mereka Iya, menjadi pedagang. Cuman jangan iya, lupa ya, Republik Republik Malta sekarang juga bermain, tapi Republik Malta dia tidak bermain di pasar gelap. Malta negara kecil, tapi dia penghubung iya. bisnis juga, logistik ya, antara Tapi Eropa dengan Asia. tapi mereka penghubung, mereka nggak berani. Mereka hanya apa berkaki dua gitu, Pak Pak Putih. Ya, ya, Itu nggak terlalu berbahaya karena mereka juga Malta kan udah negara ini sekuler juga. Mereka sekuler. membutuhkan dana untuk meningkatkan ekonomi mereka. Kita mengerti juga di sisi itu. Tapi yang paling parah kita negara kita loh Pak Kute. Itu kemarin di kedutaan Indonesia membahas ya tentang apa yang terjadi di Palestina, ngeblame kebejatan Israel. Saya Iya, saya nggak terima, tapi saya nggak mau kok berkomentar di homepage-nya KBRI karena nggak ada gunanya. Toh orang sini juga tahu negara kita apa ya, karena negara iya, kita udah dicap penyimpan teroris kan. iya. Ini Retno overacting, dia nggak ngerti saya. Overacting banget dia infonya itu. Dia mengejar Eh, suara negara-negara persemakmuran ya. iya, iya, dia kan sekarang cari muka karena bagi saya ya Pak Putih, eh, Iya, si Retno kan udah kehilangan jabatan, si Retno udah kehilangan muka, ya, si Retno udah kehilangan muka, ya. Kemarin dia nggak berhasil untuk menjadi juru damai kan. Diharapkan kalau dia menang menjadi juru damai, dia dapat muka kan. Dia menjadi number one di Indonesia. iya, Masalahnya itu Pak Putih. iya. Sepakat, Bu. Nah, ini gini Pak Putih, ini kan Ya, IQ monyet nih ya, di bawah Hakim 60 nih. Kalau kamu mau mendamaikan, tangan kiri pegang Israel, tangan kanan pegang Hamas, kamu damaikan. Kan itu kalau kita orang Tombak kan begitu Pak Putih. Dia sekarang megang Israel aja kagak mau, najis katanya kan gitu. Terus kamu mau mendamaikan apanya yang mau didamaiin? Ya Betul. kan, Indonesia kan udah membenci Israel. Ya Iya, kan? Seperti kita lihat dulu zamannya si siapa itu Bill Clinton. Sebelah kiri Ishak Rabin, sebelah kanan Yasser Arafat. Itu dua iya, tangan dijadiin satu, suruh salaman, damai. Kan gitu. Nah si Retno ini apa dia? Dia benci sama Israel begitu, mau jadi tukang juru damai. Kan nggak bisa, Pak. Nggak namanya bisa. otak monyet ini di bawah 60. Benar nggak Pak Putih? Sepakat, Pak. Hmm? Karena dia Ya kan pegang ya? Israel taruh di keteknya, Pak. Pegang pakai tangan, Hmm? taruh di ketek. Ya kimianya Nah, kan kan? kita. Jadi Ya saya kan nggak juga habis ditambang pikir. tambang minyak Pak Andi ditambang apa ditambang apa itu dia punya saham juga ya takut kehilangan dong. Pak Andi, pernah Yuk, perhatiin nggak wajahnya Retno tuh mirip Daus Mini, Pak? Coba Iya, iya, search. iya. Nggak ada wibawanya, nggak ada ganteng, nggak ada cantik-cantiknya lah. Mending Ibu Susi deh, jadi menteri saya bilang kan punya wah, wibawa si gitu. si si Ben KW ini udah body shaming udah. Perkedel kamu udah nak gadis isu langi gimana sih kamu ya Rohis Meningsi Pak itu Putih, menurut Pak Putih ini ke depan ini again balik lagi. Ada hope nggak? Ada harapan nggak?
Atau sami mawon nih orang Jawa bilang. Sebenarnya Sama besar aja. sekali, Mbak. Harapan besar sekali, ya. Mau kan Tapi bisa. kita harus kembali ke firman Tuhan, Pak. Semua harus digoncangkan supaya kerajaan surga tidak digoncangkan, Pak. Makanya kita tetap ya dengan penuh harapan saat satu tempat digoncang, di sana hadirat Tuhan ada, Pak. Mau dia Islam, mau dia agama apapun ya, Tuhan akan menggenggam para pemimpin seperti Tuhan memegang Kores, Pak. Itu Yesaya 45 itu Tuhan memegang tangan kanan Kores sebelum Kores mengenal dia. Tapi kemudian Kores menyelamatkan satu bangsa keturunan Yakub, Pak. Nah Ini itu satu pengorbanan yang harus kita satu, imanin. Iya. iya itu satu prinsipal yang mereka nggak mungkin ngerti Pak Putih. Nggak Contoh ngerti soal memang. lagi, ya, contoh Iya, soal lagi Pak Putih. Gereja iya, dibakar, gereja iya. dibakar kok orang Kristen nggak marah ya? Mereka nggak tahu Bisa. kita punya konsep. Gereja dibakar supaya apa? Supaya bisa dibangun yang lebih gede kan gitu Pak Iya, Putih. Ya kan iya. minta izin susah. Yang mendingan gereja yang udah ada izin dibangun digedein, ya kan? Iya, Nah, iya, untuk minta sepakat. izin bangun kan susah juga. Nah, Iya, sama si katron dibakar. Ya udah kita gembira aja, gak usah ngamuk kan. Supaya bisa dibangun yang lebih gede kan gitu Pak Botek. sampai Ya kan? mereka punya bikin ke sana, Pak. Nah, Pikirannya pokoknya nggak sampai ke sono. nggak Nggak sampai nyampe. ke sana. Sama kayak iblis. Sama kayak iblis, Pak. Dianggap dia sudah berhasil menangkap Yesus, mengalipkan Yesus, dan Yesus mati. Tetapi begitu Yesus bangkit di hari ketiga, maka menderitalah si iblis. Dia mau, dia melongo. Ops katanya. Ops katanya. Kenapa Bu Dora? Bu Dora? Ya, Pak. Kenapa? Lanjut, lanjut. Enggak, udah lanjut aja, Pak. Dengar aja. Nah, ini Pak Putih balik lagi lah. Mudah-mudahan Ya, jangan ada menteri-menteri titipan gitu aja. Ya tapi kan? saya senang Udah Ibu Susi diangkat lagi, Pak, menjadi salah satu menteri. sama? Sama Pak? Ibu Susi, Ibu Susi, Ya, orang macam karena Ibu Susi, beliau pendidikan dokter, tidak tinggi, tapi untuk eksekusi yang angkat jempol, Pak. makanya Ibu Susi, dokter Terawan itu kan orang-orang Betul. pintar-pintar. Sepakat, Pak, Ya kan? sepakat. Ya, orang Islam takut Pak sama orang pintar. Karena Udah seputar-putarnya mereka, Pak, mungkin ya ngambil spesialis ahli kebidanan ya, dokter, profesor dapat gelar dari Jerman atau dari mana. Begitu pulang ke Indonesia, begitu dia mendalamin agamanya, tiba-tiba dia harus percaya, Pak, bahwa manusia itu dari air mani yang hina, dari tulang sumsum belakang atau tulang sulbi. Itu kan nggak ada betul, di ilmu betul. pengetahuan yang dia pelajari. Langsung dia, Pak, Makanya, makanya sepintar Pak, dia mendapat gelar profesor, begitu dia ikut ajaran agama, jadi kompresor bocor, Pak. makanya itu Pak Putih. Saya kan tempo hari udah bilang. Kalian nih kadrun-kadrun, bertanyalah. Masa buku kamu mengajarkan kalau air mani itu keluarnya dari tulang sumsum belakang seorang wanita. Nah, itu ajaran apa kayak gitu? Terus kamu diajarin lagi untuk membunuh kadrun. Apakah Tuhan itu penuh cinta? Kalau Tuhanmu atau bukumu mengajarkan kamu untuk berbuat jahat, itu bukan buku suci namanya, buku dari setan. Tuhan itu betul nggak Pak Putih? God is love. God is love. Kalau kamu tidak diajarkan untuk mencintai, itu berarti ajaran setan. Kalau itu tertulis di buku kamu, berarti buku kamu tulisan setan. Ya kan? Masa di buku kamu diajarin apa namanya suruh kawin berapa kali, terus ajarin untuk nidurin anak kecil, itu legal. Jadi ajaran-ajaran gitu, kamu baca itu bahasa Indonesia, jangan baca pakai kok apa Arab. Kamu gak ngerti, gak bisa baca Arab. Ngapain kamu Iya, maksa diri ngaji, sehari ngaji, 5 kali ngaji, yang kamu nggak tahu artinya. Kamu baca tuh buku, ajaran terus kamu tanya, ini kenapa kok saya diajarin untuk membenci orang lain? Kenapa saya diajarin untuk membenci apa kafir?
Kenapa saya kok diajarin untuk membunuh lawan saya? Kita di Kristen diajarin ini kan kasih pipi kanan, kasih pipi kiri, mengajak cintailah tetanggamu, segala macam. Ya memaafkan musuhmu kan gitu, itu ajaran kita. Kamu kalau nggak diajarin yang baik-baik berarti itu ajaran setan kan gitu Pak Putih. Mereka sekarang gini Pak, kita cerita di Jawa Barat aja ya. Bagi mereka kan oknum-oknum ya, mulai dari kementerian, lembaga-lembaga besar di agama mereka berhasil memenjarakan pimpinan Al Zaitun ya. Tapi lihat, ini 1 bulan ini kita lobby, kita berhasil. Kita resmi mau bangun gereja loh di Al Zaitun. Teman-teman yang mensupport biaya semua sudah oke. Nah, ini tinggal gerakan aja kita. Karena selama Pak Panji Gumilang ada di penjara, kita tetap support. Begitu beliau keluar, kita lobby. Walaupun ada konsep-konsepnya yang kita tidak pantas sebutkan di sini. Tetapi beliau sudah izinkan, sudah resmi. Teman-teman yang mau support juga sudah oke. Jadi kembali kepada yang disampaikan Pak Jenderal Tobing, yang cepat yang menang. Jadi kita orang-orang Kristen, begitu dia keluar, kita langsung lobby pertama. Dia merasa terharu. Dan kita resmi loh, kita mau bangun gereja di Al Zaitun loh. Konsepnya kita nggak bisa sebutkan di sini, berbahaya sekali. Tapi teman kita sekarang gini Pak Putih, kita balik lagi. Kita balik lagi ke Middle East. Ini negara kecil dikelilingin sama kadrun. Dari dulu perang selalu menang. Ya kamu mesti tanya, kenapa ini? Berarti Tuhannya hebat, Tuhannya kuat. Persis. Sekarang itu negara kecil, katanya Prime Ministernya itu lebih kecil dari State of New Jersey kalau di Amerika. Itu kota, itu negara kecil banget. Tapi tiap kali perang selalu menang, lawan-lawannya selalu kalah. Padahal kalau terus sekarang perang gini, mana ada negara Islam lain yang mau bantu? Seperti UAE, Emirat, atau negara Arab yang gede, Jordan, negara-negara Islam yang besar. Mana kok nggak ada yang bantu? Satu pun nggak ada yang bantu. Kecuali Iran. Nah, kamu harus tanya, kenapa? Mereka pada takut. Ya kan? Negara kecil ditakutin dunia. Nah, itu kamu tanya kenapa? Soalnya apa? Tuhannya hidup, kan gitu. Iya. Ya, mereka nggak pakai toa, teriak-teriak sehari 5 kali, pakai toa, Tuhannya budak. Nggak ada reaksi, kan gitu, Pak. Ya, kan? Teman-teman ya. Jadi kalau mereka, para pemimpin negara-negara Arab, ataupun pemimpin dunia mengikuti sejarah bagaimana Israel sejak zaman Baholak diikuti, mereka nggak berani. Karena mereka tahu hanya buang-buang waktu, buang-buang biaya, dan menghabiskan keberadaan mereka sendiri. Karena apa? Tuhan bekerja. Berapa sih jumlah penduduk Israel? Kalau kota kan Bapak udah sampaikan, berapa sih penduduknya? Tapi Tuhan terus bela loh, dengan berbagai keajaiban-keajaiban yang ditulis, dicatat. Makanya pemimpin dunia, apapun dia, siapapun dia, kalau nggak mengikuti, berani kan. Songong, seperti Menteri Luar Negeri kita itu kan songong, nggak mengikuti bagaimana histori. Kalau dia pelajari dalam-dalam, mundur itu. Karena yang dia lawan Allah yang hidup. Enggak, lagi pula gini Pak Putih. Mereka kan alasannya seperti U20 tempo hari itu. Alasannya ada di pembukaan Undang-Undang Alinea 1 sama Alinea 4. Baca lagi Alinea 4 itu. Harus menjaga keadilan dulu, perdamaian dunia. Itu pembukaan undang-undang kamu Alinea 4. Tapi apa kontribusi Indonesia? Udah ngirim pasukan ke satu. Udah ngirim duit. Iya. Kalau cuma ngomong doang, alinea 1 sama alinea 4 itu apa gunanya? Kamu kata Iya, dia bilang maintain menjaga keadilan atau di seluruh dunia bla bla bla. Kamu kontribusinya apa Indonesia ke Hamas? Kontribusinya kamu apa ke PLO? Katanya mereka tertindas, tersiksa. Nah, kalau kamu percaya dengan UUD, pembukaan UUD 45 alinea keempat, ya kamu berbuat sesuatu dong.
Bahkan kayak Retno, kayak si Jokowi teriak-teriak doang muka mulut. Kita apalah melawan keras penindasan mungkin bla 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 kemerdekaan bla 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 kemerdekaan Palestina. Tapi kamu nggak berbuat, ya sami mawon sama kentut, tinggal keluar aja kan gitu, ya kan?